Lombok Barat jumlah populasi ternak besar itu mencapai 34.327 ekor. Karena penyembelihan itu kan bukan hanya dilihat disembelih saja, termasuk bagaimana merobohkan ternak itu sendiri, pengamanan. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua tabi pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya. Kembali lagi bersama saya, Selindini Amerina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban yang identik dengan hewan kurban. Nah, sebelum kita membahas mengenai kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan tentunya dalam menyiapkan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha ini nanti, tentunya kita telah kedatangan tamu spesial dari Dinas Peternakan, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Barat ya Pak, Bapak Nazaruddin. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, semangat dan bahagia tentunya Pak ya. Tentunya, itu karena, yang utama. Oh, itu yang utama. Karena kita telah disambut dengan hari yang cerah nih Pak hari ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha memang identik dengan hewan kurban ya Pak ya. Sebelum kita membahas mengenai sebenarnya apa sih kesiapan yang telah dilakukan menjelang Hari Idul Adha, yang ingin saya tanyakan pertama mungkin apa nih Pak? Peran utama dari Dinas Peternakan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, terutama dalam program Tubaba Berkurban. Silahkan. Terima kasih. Iya Pak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka setiap tahun sekali kita menyambut masyarakat kita ya, masyarakat Muslim pada umumnya, tentunya mendekati hari raya Kurban. Dinas Peternakan punya tupoksi dalam artian untuk dalam rangka penyiapan hewan kurbannya menjadi peran yang sangat krusial dalam artinya apa? Untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, kemudian pengawasan kita terhadap hewan kurban itu sendiri untuk aman bagi masyarakat dalam kondisi utuh fisik dalam artian. Nah, kemudian pengamanannya itu bukan itu saja, karena peran penting untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kesempurnaan hewan kurban itu sendiri. Artinya apa? Yang saya sampaikan tadi, yang pertama, kondisi ternak itu harus sehat, kemudian aman, kemudian setelah itu kita memastikan daging pun harus dalam kondisi sehat. Kemudian sehat itu manakala apa? Baik dalam penyembelihan harus betul-betul dilaksanakan dengan kaidah agama yang dalam waktu penyembelihannya, kemudian pengawasan terhadap penanganan daging itu sendiri. Nah, jadi artinya apa? Yang saya katakan itu tadi, peran penting Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyediakan hewan kurban khususnya untuk Kabupaten Lombok Barat. Terutama dalam program Tubaba Berkurban ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian gimana sih Pak gambaran umum persiapannya untuk Idul Adha tahun ini? Perlu kita ketahui, artinya Kabupaten Lombok Barat ini merupakan salah satu kabupaten penghasil daging. Penghasil daging untuk menopang kebutuhan Provinsi Lampung dan juga untuk luar daerah. Nah, perlu kita ketahui Lombok Barat jumlah populasi ternak besar itu mencapai 34.327 ekor ternak sapi dan kerbau. Nah, kerbau. Jadi kalau kerbau tidak terlalu banyak, hanya sekitar 700 ekoran lah. Nah, kemudian untuk kambing
Tubaba ini 180.636 ekor. Itu pada data kita di tahun 2004 ya, data terakhir. Ya. Nah, data kita terakhir. Nah, kemudian nah, hal ini tentunya kan sangat berpengaruh terhadap stok hewan kurban, terutama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk kecukupannya dan untuk menopang Provinsi Lampung. Nah, untuk hewan kurban di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu sendiri murni dari peternak lokal ya Pak? Peternak lokal. Kita tidak ada pihak swasta. Murni Tubaba ini ternak yang dihasilkan adalah ternak yang yang dipelihara oleh masyarakat Tubaba. Kita sendiri masyarakat Tubaba. Jadi karena Tubaba tidak ada perusahaan. Tidak ada ya Pak? Ya, jadi artinya kalaupun ada pengusaha masuk ya terbuka lebar kan, sehingga juga ya menambah pekerjaan, membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat kita, kemudian juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ada pihak-pihak swasta untuk masuk ke Kabupaten Tulang Bawang Barat gitu. Mungkin pernah dengar juga katanya kita ini mau ekspor hewan ternak kita ya Pak, keluar malahan. Ya, artinya kalau kita kan jelas surplus ya, ternaknya surplus. Jadi kebutuhan lokal tercukupi, kemudian lebihnya kita kirim keluar daerah. Jadi kebutuhan keluar daerah itu ya rata-rata setiap minggunya ya ke Jakarta. Sampai Jakarta ya Pak? Jakarta setiap minggu gitu, bisa 2 kali. Nah, kemudian untuk wilayah Sumatera sendiri ya dari ke Palembang, ke Jambi, Padang, kemudian Kepulauan Riau, Batam, itu terus sampai sejauh itu ya Pak ya kita mengirim rutinitas pengiriman ternak yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar daerah Tubaba. Nah, artinya apa? Orang senang ke tempat kita itu dikarenakan kita alhamdulillah kan kalau di hilirnya artinya untuk pasar ternaknya, khususnya ternak kambing, kita sudah memiliki setiap pasar gitu ya. Jadi setiap hari ada penjualan ternak kambing khususnya. Ya kita contohkan di Pulung Kencana pada hari Minggu dan Kamis. Nah, kemudian di Pasar Daya Murni setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat. Senin, Selasa, dan Jumat. Nah, kemudian Mulia Asri hari Sabtu. Nah, terus di Katar Harja hari Rabu. Jadi tidak ada lagi waktu yang jeda. Nah, sehingga salah satunya pengusaha khususnya untuk di hilirnya ya bagi masyarakat penjualan ternak saya rasa tidak ada masalah. Hanya mempengaruhi terhadap transaksi jual beli itu saja. Gitu. Kadang-kadang ya ada fluktuasi harga ya. Orang permintaan bagus, harga pasti naik. Begitu barangnya banyak, permintaan berkurang, tentunya itu agak turun, itu hal biasa lah dalam sistem usaha ya. Sistem usaha itu. Nah, kemudian sejak kapan sih Pak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mempersiapkan hewan kurbannya? Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sebenarnya itu sudah menjadi rutinitas. Jadi setiap tahun kita memantau, kemudian melaksanakan pemantauan terhadap ternak, peningkatan populasi ternak kita. Kemudian kita juga di setiap ada 9 kecamatan, di setiap kecamatan itu kita punya petugas, dibawahi oleh 5 pusat kesehatan hewan. Gitu. Jadi petugas kita ada di lapangan, apalagi kalau kita berbicara mau mendekati Idul Adha ya, Idul Adha, menjelang Idul Adha, kita sudah bentuk tim pemeriksa hewan kurban. Oh, ada timnya ya? Ada timnya. Sudah kita bentuk tim, sudah kita SK-kan. Jadi ada 25 personil atau petugas kita.
ada 3 dokter hewan, 2 paramedik, dan 20 petugas peternakan yang tersebar di seluruh wilayah wilayah 5 persekutuan itu untuk 9 kecamatan gitu. Nah, untuk pemeriksaannya telah dilakukan secara menyeluruh ini ya Pak ya? Iya, sudah Pemeriksaan menyeluruh kita secara lakukan ya. menyeluruh di wilayah Kabupaten Lampung Barat ya? Iya. Kemudian indikator atau kriteria nih Pak mungkin yang digunakan dari Dinas Peternakan untuk memeriksa hewannya apakah dia sehat, layak, dan sesuai syariat nih apa saja Pak? Nah, jadi artinya untuk melihat hewan kurban itu tentunya kan harus kita melihat langsung ya ke lapangan secara detail. Artinya kita melihat yang pertama adalah usia minimal, kemudian kondisi fisik si Hewannya. ternak itu sendiri, artinya dia sehat, tidak cacat, kemudian hewan kurban yang sah untuk dikurbankan seperti apa kira-kira gitu ya. Baik itu sapi, kambing, domba. Selain itu juga harus memenuhi usia minimal yang telah ditetapkan secara syariat. Contoh, kalau untuk ternak kambing dia minimal kan harus usianya 1 tahun sudah poel. Pemeriksaannya dia harus 1 tahun ke atas. Kemudian untuk sapi itu harus minimal 2 tahun. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan itu memasuki dia sudah tahun kedua kira-kira gitu untuk ternak besar. Kemudian kondisi ternak harus kita pahami, sudah ada kriterianya, artinya sehat, tidak cacat, kemudian fisiknya kokoh, yang kira-kira ya begitu terus menerus dilakukan. Kemudian bagi pelaku usaha ya kita rekomendasikan setelah kita lihat ini sudah layak untuk dikorbankan, ini belum, sudah kita tandai. Jadi artinya apa? Kan masyarakat tidak memahamin, betul. Dia tahu ternak itu hanya sehat, gagah. Tetapi begitu dibuka, dilihat melalui giginya itu umurnya berapa, kadang-kadang belum cukup umur ya nggak boleh. Berarti memang harus benar-benar dilakukan pemeriksaan itu ya Pak ya? Iya, jadi harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Gitu. Kemudian gimana Pak cara mengatasi mungkin agar hewan ternak ini terhindar dari penyakit seperti mungkin salah satunya penyakit PMK Pak, atau penyakit mulut dan kutu, ini gimana cara mengatasi? Nah, jadi dalam pemeriksaan hewan kurban itu kita kan sudah pernah mendengar pada tahun 2003 ya. 2003 apa 2001 bukan 2003. Kita pernah wabah penyakit mulut dan kuku seluruh Indonesia ya, diterpa oleh penyakit tersebut. Nah, salah satu Kabupaten Lampung Barat. Nah, alhamdulillah artinya dengan kesigapan para petugas kita, kemudian serius penanganannya, kita telah melakukan vaksinasi 90% dari jumlah populasi yang ada sudah kita laksanakan. Sudah kita vaksin. Nah, pada tahun 2003 kita dinyatakan bahwa sudah 0 kasus, tidak ada. Sudah hilang, 0 kasus, sudah hilang. Itu langsung itu waktu Pak PJ Bupatinya Pak Bu Zaidirina waktu itu ya, 0 kasus. Nah, kemudian alhamdulillah sampai saat ini kita terus melaksanakan vaksinasi baik PMK kemudian LSD ya, kita lakukan terus, kita pantau sampai hari ini kondisi ternak kita dalam kondisi sehat. Aman. Nah, apalagi sekarang pimpinan kita yang baru sangat luar biasa terhadap sektor peternakan. Dalam artian apa ya, salah satu kan yang kita sampaikan tadi, penuh harapan dengan beternak, salah satu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita ya, masyarakat kita. Jadi terus beliau berpesan kepada kita, baik Pak Bupati, Wakil Bupati, terus kita bimbing, kita bina masyarakat kita. Apalagi ini tinggal beberapa hari lagi mau hari raya kurban. Jadi masyarakat kita dalam membeli, dalam mengkonsumsi harus betul-betul aman. Nah, ini harus betul-betul kita laksanakan dengan serius.
gitu. Karena menjadi tanggung jawab Ya. pemerintah, gitu ya, pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Barat, gitu. Nah, ini Pak, kembali lagi kita ke yang tadi ya Pak ya, bagaimana nih cara Dinas Peternakan mungkin mengedukasi masyarakat untuk memilih atau peternaknya supaya bisa melihat hewan itu sehat, layak, dan sesuai syariat. Baik, terima kasih. Ya. Dalam pelaksanaan hewan kurban itu tentunya ada kiat-kiat kan yang harus dilakukan dalam mengedukasikan para peternak kita, kemudian para pelaku usaha untuk pelaksanaan terhadap baik memilih ataupun memotong hewan kurban. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap tahun tidak pernah bosan-bosannya melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya. Baik masyarakatnya siapa? Melalui takmir masjid. Kemudian pelaku usaha, kenapa harus ada pelaku usaha? Karena mereka pun dalam menjual ternaknya pun jangan sembarangan dalam rangka untuk kebutuhan hewan kurban. Nah, jadi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan setiap tahun, bahkan ini beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan sosialisasi terhadap penanganan, pemotongan, dan penanganan terhadap daging hewan kurban serta dipotong. Nah, itu pesertanya siapa? Pesertanya para pelaku dalam rangka yang ditugaskan di setiap tiuh itu untuk melaksanakan menjadi panitia melalui tahmir masjid untuk penanganan terhadap hewan kurban itu sendiri. Nah, terus kemudian siapa saja yang terlibat di situ? Malah kita undang narasumbernya, ada dari organisasi khusus penanganan hewan, pemotongan hewan secara umum, apalagi ini untuk hewan kurban, ada namanya organisasi Juleha, Juru Sembelih Halal. Juru Sembelih Halal. Juru Sembelih Halal kita undang menjadi narasumber. Kemudian kita undang juga tokoh agama melalui MUI untuk menyampaikan penanganan ataupun syarat-syarat baik pemotongan, kemudian pembagian, dan dalam rangka pemotongan hewan kurban itu betul-betul sesuai dengan kaidah, kemudian yang diharuskan oleh akidah Islam. Jadi harus memenuhi. Makanya dalam pelatihan itu narasumbernya ada MUI ya, ada Pak Ustadz Ketua MUI yang kita jadi narasumber untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat yang dilatih. Nah, kemudian ya bukan di situ saja, kadang-kadang ya langsung dipraktekkan gitu, cara pemotongan. Ya langsung dipraktekkan cara pemotongannya, kemudian pengemasan dagingnya. Nah, terus kemudian kantong yang digunakan plastik juga sampai itu harus diperhatikan gitu. Jadi tidak boleh misalkan untuk pengemasan ya tidak boleh dipakai kantong hitam, harus transparan. Kemudian antara daging dengan isi dalam dengan brodot segala macam dia harus dipisahkan gitu, kira-kira gitu. Kenapa? Karena kita berharap daging kurban ini yang akan dibagi ke masyarakat itu benar-benar mengarah ke asuh, jadi aman, sehat, utuh, halal gitu. Aman, sehat, utuh, halal. Ya, yang dikatakan aman, artinya tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Itu yang membahayakan manusia ya seperti kuman penyakit, racun, pestisida, antibiotik, kira-kira gitu. Jadi betul-betul alami, murni gitu. Nah, jadi artinya apa? Jadi begitu dikonsumsi oleh masyarakat itu kan nyaman. Nah, kemudian sehat. Nah, sehat itu daging berasal dari hewan yang sehat, artinya ya tidak mengandung kuman penyebab penyakit. Artinya apa? Berarti betul-betul ternak itu
sehat. Nah, artinya apa? Untuk menjamin kebutuhan konsumen itu betul-betul dapat kita lihat. Maka itu dari awal saya sampaikan ada namanya pemeriksaan antemortem. Jadi pemeriksaan sebelum dipotong. Sebelum penyembelihan ya Pak? Penyembelihan. Nah, kemudian utuh. Utuh itu daging berasal dari satu komoditas. Yang dimaksud satu komoditas itu kalau daging sapi ya daging sapi, jangan dicampur dengan kambing, campur dengan daging ayam gitu ya. Jadi ya sehingga daging itu betul-betul murni, itu murni. Jadi tidak bercerai-berai. Gitu. Jadi tidak dicampur dengan daging apapun ya Pak ya. Tapi kalau dengan satu spesies dengan antara daging sapi yang satu dan daging sapi yang lain boleh jadi satu. Itu yang dimaksud utuh. Nah, kemudian halal kan menyangkut pemotongan secara syariat Islam, artinya dalam melakukan penyembelihan. Nah, itu bisa dilaksanakan manakala kita yang bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder terkait ya, kemudian pelaku usaha, insya Allah harapan kita dalam rangka pembagian daging hewan kurban ini betul-betul dapat asuh di akhirnya sehingga dimakan aman. Kemudian mungkin pengawasan nih Pak dari Dinas Peternakan saat penyembelihan hewan kurban nanti ini bagaimana Pak? Nah, Dinas Peternakan sudah membentuk tim pemeriksaan hewan kurban dalam penyembelihan agar dipastikan ternak itu dapat sehat, kemudian higienis. Dalam baik dalam penempatan sebelum penyembelihan, kemudian penempatan daging setelah penyembelihan. Jadi terus kita lakukan penyuluhan, kemudian baik kepada para yang akan memotongkan kurban, kemudian juga terhadap para pelaku usaha hewan kurbannya yang akan dijual. Jadi betul-betul ternak itu dalam kondisi sehat dan bersih. Gitu. Mungkin yang dilibatkan dalam proses penyembelihan nanti nih Pak, siapa saja nih Pak yang terlibat? Dalam penyembelihan. Dalam penyembelihan itu yang terlibat itu yang pertama petugas untuk penyembelihan seperti yang saya sampaikan ya, petugas yang telah terlatih. Salah satunya yang terlatih itu organisasi Juleha, Juru Sembelih Halal. Nah, mereka yang akan melakukan penyembelihan, karena penyembelihan itu kan bukan hanya dilihat disembelih saja, termasuk bagaimana merobohkan ternak itu sendiri, pengamanan. Jadi ada namanya kesrawan. Kesejahteraan hewan itu harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Ya walaupun itu hewan, tetapi kesakitannya sekecil mungkin. Nyawa itu mau kita ambil kira-kira begitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu saya sudah berkali-kali menyampaikan ada pemeriksaan antemortem kan, kemudian ada pemeriksaan postmortemnya. Setelah dilakukan penyembelihan lebih ke pemeriksaan postmortem, artinya setelah disembelih untuk penanganan terhadap daging kita lihat, kemudian jeroannya, kemudian kita teliti ada cacing, ada penyakit lainnya, kemudian daging ini banyak kandungan airnya enggak. Kalau banyak kandungan airnya berarti ini ada penanganan yang tidak baik kira-kira gitu. Sesuai, Pak, ya? Tidak sesuai. Jadi pengawasan itu dari mulai antemortem, pemeriksaan fisik sampai ke postmortem, pemeriksaan setelah dipotong sampai pembagian daging, kita telah membentuk tim, terus kita monitoring, kita lakukan pendampingan di seluruh kecamatan melalui petugas kita yang ada di setiap kecamatan melalui 5 puskeswan.
Jadi memang hewan ternak atau hewan kurban ini nanti ini dilakukan dengan layak ya Pak ya? Ya, dengan layak. Nah kemudian Pak, apakah ada peningkatan nih Pak hewan kurban di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ini? Kalau kita lihat, kami coba melihat ya data dari tahun ke tahun. Kita contohkan pada tahun 2023. 2023 itu penyembelihan kurban untuk ternak kambing mencapai hampir 3.000, 2.900 sekian. Sapi sekitar waktu itu 280 sekian ekor. Begitu 2024, kambing sudah lebih dari 3.000, sapi hampir mencapai 500 ekor. Nah, artinya peningkatannya rata-rata hampir 10%, gitu. Hampir 10%. Bahkan mungkin kalau melihat kondisi saat ini, dalam orang mencari hewan kurban, kemudian dari isu masyarakat itu sendiri, kayaknya ini alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Yang pertama, berarti masyarakat kita secara umum, masyarakat Tubaba, apalagi dengan kepala daerah sangat intens memperhatikan ya salah satu program Tubaba berkurban. Jadi mungkin efek ataupun program yang dilaksanakan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, Pak Bupati, wakil bupati memprogramkan Tubaba berkurban, khususnya alhamdulillah ASN. Kemudian atas dasar itu masyarakat sendiri berlomba-lomba, luar biasa. Jadi program ini luar biasa. Artinya apa? Masyarakat sadar bahwa kita beribadah di setiap 1 tahun sekali, yang Allah berikan rezeki ya, rezeki bisa menyisihkan untuk hewan kurban. Artinya karena banyak masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Artinya dalam rangka ibadah ya, ibadah salah satu dengan berkurban. Nah, kesimpulannya apa? Insya Allah kayaknya tahun ini lebih dari tahun sebelumnya. Jadi peningkatannya bisa di atas 10%. Di atas 10%. Iya. Kan prediksi kita ketahui juga berkurban itu bukan hanya beribadah ya Pak, tapi sama-sama bergotong royong, sosial dan pemberdayaan ekonomi itu tadi ya Pak. Betul. Kemudian mungkin ada tantangan nih Pak yang dihadapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mempersiapkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha ini apa Pak? Ya tantangan kita yang pertama, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dengan keterbatasan petugas, ya, dengan wilayah yang sangat katakanlah luas, itu menjadi tantangan khusus. Tetapi itu harus bisa kita atasi. Nah, kemudian yang kedua, banyak ternak yang keluar daerah, ya, yang saya sampaikan bahwa surplus ya, dengan kita surplus berarti banyak ternak kita selain kebutuhan untuk Tubaba, banyak yang keluar daerah, tentunya harus kita periksa. Yang keluar juga diperiksa ya? Harus diperiksa. Jadi supaya apa? Jadi orang di wilayah penerima itu aman. Iya, betul. Kita keluarkan surat sertifikat veterinernya, sudah diperiksa oleh dokter hewan atau petugas peternakan, begitu dibawa, jadi para pelaku usaha juga nyaman. Jadi kita memberi kenyamanan bukan hanya kepada peternak yang pemeliharaan ternaknya, tetapi kepada pembeli atau konsumen juga harus kita layani. Kemudian apalagi kalau sudah berbicara penerima hewan kurban itu sendiri. Jadi terus menerus setiap tahun itu menjadi kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tupoksinya untuk melaksanakan pengawasan, monitoring, kemudian menginformasikan bahwa beternak ini menjadi salah satu penopang peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan keluarga kita. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, mungkin kalau tidak salah kan ada dari Presiden kita ya Pak ya, Presiden Republik Indonesia ini memberikan hewan kurban ke daerah-daerah. Nah mungkin di daerah Kabupaten Pulau Barat ini sudah mendapatkan atau bagaimana? Ya alhamdulillah. Jadi pada tahun 2025 ini Bapak Presiden dengan instruksinya seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini akan mendapat 1 ekor hewan kurban. Seluruh ya Pak? Seluruh kabupaten kota.
Nah, untuk Kabupaten Tubaba kita telah menyiapkan, kita udah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung kemudian menginstruksikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat untuk mencari hewan kurban yang ada di kabupaten masing-masing. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat hewan kurbannya kemarin itu pertama sekali 2 bulan yang lalu kita timbang 967 kilo, jadi belum sampai 1 ton. Tapi harapan kita timbang besok hari Kamis, mudah-mudahan minimal sudah mencapai 1 ton. Jadi artinya hewan kurban yang 1 ton itu kita beli di para peternak kita yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, kemudian setelah itu sesuai dengan syarat-syaratnya harus kita kita periksa baik sebelum dipotong, artinya antemortem kita periksa semua, kemudian nanti setelah dipotong juga pengawasannya harus lebih ketat. Antemortemnya nanti data pemeriksaan itu harus kita kirim ke pemerintah pusat, dalam artian mungkin melalui Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, kemudian penempatan hewan kurban itu juga ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi artinya apa? Jadi penempatan itu betul-betul di daerah padat masyarakatnya, penduduknya. Kemudian kita berkoordinasi dengan kepala daerah, rekomendasi kepala daerah sudah dilihat, artinya memang harus betul-betul di daerah yang padat masyarakatnya untuk penerimanya supaya lebih banyak dan mudah. Ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita terima kasih kepada Bapak Presiden kita telah memperhatikan seluruh kabupaten kota memberi 1 ekor hewan kurban. Mudah-mudahan ke depan akan lebih dari 1 ekor, itu harapan mungkin harapan kita semua ya. Karena memang ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Membantu. Nah, mungkin nih Pak, terakhir untuk closing statement, mungkin ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tulung Bang, Pak. Silakan. Terima kasih. Kami menghimbau, kemudian Bapak Bupati, Bapak Insinyur Nafriwan Jaya SP, kemudian Pak Wakil Bupati Bapak Nazir Shah berpesan kepada Dinas Peternakan, mari terus kita fokus, kita kembangkan ternak kita di Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik ternak besar, ternak kecil, karena merupakan salah satu penopang ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan terhadap keluarga masyarakat Tulang Bawang Barat. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada masyarakat juga dalam rangka penanganan terhadap hewan kurban sebelum dipotong ataupun setelah dipotong dapat berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ada di setiap kecamatan melalui Pusat Kesehatan Hewan untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban supaya masyarakat dan para panitia pemotongan hewan kurban dapat terbantu dalam rangka mencapai harapan, artinya dalam pembagian hewan kurban ini betul-betul nanti menjadi asuh, aman, sehat, utuh dan halal, sehingga dalam rangka dikonsumsi oleh masyarakat kita dapat tentram, damai, sehingga betul-betul lebih nyaman. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak, memang hal-hal kecil pun diperhatikan ya Pak terhadap hewan ternak atau hewan kurban di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, Bapak-Bapak, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialektika kita pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazar ya Pak ya. Sehat, sukses dan bahagia selalu Pak. Amin. Amin. Kita harap bisa hadir lagi nih Pak di lain waktu untuk berbicara topik-topik selanjutnya ya Pak ya. Baiklah Bapakku, saya Selendini Amrina mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.